cekap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ah. Istimewanya. Tepuk tangan dong untuk guru kita yang sangat luar biasa, Ahmedi Suwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hampir aku ngagewir gitu. Jadi udah keserap barusan materi dari Aang ya. Setuju nggak, terinspirasi sama Aang? Bener? Oke, berarti yang harus dilakukan apa? 3-3-100-nya untuk gimana? Gimana nih? Kita ketemu dengan klien nih, ketemu dengan pasien. Apa yang harus kita lakukan nih supaya pasien tersebut berkesinambungan? Gimana yang harus dilakukan? Membuat kontrak di awal, benar nggak? Jadi kalau kita membuat kontrak di awal, nah di selanjutnya kita udah tahu nggak bahwa kalau Senin besok itu bakal ada orang lagi untuk kita, ya benar nggak? Oke, lepas dulu masalah kita closing besar, rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami ya? Lepas dulu untuk masalah closing besar, tapi karena kalau kita didasari dulu, kita kontrak dulu di awal, nah nanti akan terdorong kita untuk closing. Bisa dipahami ya? Jadi kadang-kadang banyak orang yang terbebani di awal harus closing besar. Awas rekan-rekan sekalian, pelajari dulu nih zonanya dulu ya. Pelajari dulu zona bahwa orang mah closingan 1 juta, mana nanti bisa 100 juta, padahal bener enggak? Paling yang pertama 1-2 saset, setengah saset ya, bisa seperti itu. Tapi kebayang nggak kita akan ngebogemnya di minggu depan? Ya, seperti itu. Jadi banyak kegagalan itu ketika orang pertama kali ketemu di closing besar, cegur, kemudian ada reaksi koten. Ada reaksi koten tahu? Ada reaksi penyerta. Wah, cenah ieu geus komplain ka aing. Hoream mah nepunganan lagi. Oh ya nggak gitu? Yang terjadi seperti itu kan? Sehingga kita males tuh karena udah ada komplain pertama kali, kita males untuk datang ke kedua kalinya. Tapi kalau seandainya orang yang loyal, rekan-rekan sekalian, dari pertama kali kita ketemu, dia akan nanyain produk nggak ke kita? Dia akan nanyain produk. Tah anu biasa anu sok pika cacapekeun. Jelema geus babalieuran lah nya kanu produk teh orang udah nggak nerima ke produk, dijejelkeun sama kita, benar nggak? Itu yang biasanya membuat kita itu tidak malas lagi, atau dia itu malas ke kita lagi. Bisa dipahami nih. Awas, pertama mah usapan heula, usapan saranekeun bro. Ya kita ini rekan-rekan sekalian. Ya, kuasai dulu jiwanya nih. Kuasai dulu. Jadi cacing awalnya itu kuasai jiwa, rekan-rekan sekalian. Awas nih, jiwa itu terdiri dari 3, setuju? 1, berarti pikiran. Apa pikiran itu? Oke, balik lagi. Bahwa jika seseorang sudah dapat jiwanya, maka dia akan bisa kita dapatkan semuanya, gitu kan? Oke. Jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 hal ya, yang disebut manas. Benar nggak? Manas. Manas itu bahasa Yunani, rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama jiwa itu pikiran. Pikiran itu apa? Ingatan. Nah, ingat tes. Nah, yang diingat itu yang namanya pikiran itu ingatan ya. Nah, ingatan ini selalu dipengaruhi oleh yang namanya perasaan. Kalau perasaan apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba. Nah, itu perasaan. Bisa dipahami? Jadi ingatan itu selalu dipengaruhi perasaan. Apa yang dilihat, dengar dan raba. Bisa dipahami ya? Nah, apa yang dilihat pula. Kebayang nggak ingatan dia akan baik terhadap kita ketika kita yang dilihat oleh dia itu baik, bener nggak? Kebayang tuh orang bari menyon, dan ngewa orang bari kulehe, coba. Lalu yuk kadieu kabelah gitu. Orang rapi. Balik gitu. Oh ya, rekan-rekan sekali. Nah, sudi itu ningali sama bener nggak? Oke, salah satunya ya,
mengenakan dilihat nih, awas. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba. Nah itu yang akan menjadikan kesan pertama bagi setiap orang di dalam kehidupan. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Gitu kan? Oke. Nah yang ketiga nih rekan-rekan sekalian, perasaan ini sangat dipengaruhi oleh emosi. Emosi. Nah jadi kalau berbicara emosi ini adalah singkatan dari energi motion. Energi bergerak. Agus Muslim jadi Gusmus. Energi motion jadi emosi. Jadi gerakan energi atau energi bergerak. Jadi emosi itu selalu berhubungan dengan hormon, benar nggak? Di dalam otak kita ada hormon marah, ada hormon diam. Awas. Ada hormon serotonin, ada hormon dopamin. Itu adalah hakikatnya sudah seperti itu. Bisa dipahami nggak? Di tubuh kita itu sudah ada dua hormon. Satu hormon marah, dua hormon senang. Clear nggak? Jadi lamun hirup piamakeun jeung pikabungaheun wajar teu? Wajar nganek dibawa ka mana ku urang antara amek jeung bunga eta gitu loh. Yang paling jelas nih rekan-rekan sekalian bahwa energi motion nih. Jadi energi itu, emosi itu selalu berhubungan dengan gerak badan. Selalu berhubungan dengan otot, selalu berhubungan dengan otak, selalu berhubungan dengan pencernaan, selalu berhubungan dengan babangus. Bisa dipahami gak rekan-rekan sekalian? Oke, itulah emosi. Masalahnya orang kenapa ada bad mood, ada mood, antusias. Karena orang tersebut apa? Menggerakkan energinya, benar nggak? Bergerak, baru ada moodnya. Tapi kalau orang tidak bergerak, biasanya bad mood. Makanya orang bad mood itu dilarang untuk bicara atau mengambil keputusan. Benar nggak? Jadi mood itu akan ada jika kita Nah, itu kenapa kita harus bergerak. Oke. Manusia itu ada jiwa, ya benar nggak? Oke. Makanya kenapa kita ketika memeriksa ataupun berbicara pada orang, berbicara dengan teman atau siapapun, kita menanya, sehat? Sehat Bu, Pak? Kumaha kabarna putra? Kumaha kabarna caroge, istri, dan lain sebagainya. Sebetulnya apa itu maksud itu? Untuk memenangkan jiwanya dulu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Jadi kajaringan oke, makanya hati-hati dengan hati. Di sini di timur, bro. Sekali lagi ini timur. Ketika sekali hatinya tergores, itu selamanya lukanya itu ada. Apa yang harus dilakukan jika sudah hatinya terluka? Yang harus kita lakukan adalah pendekatan yang intensif. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Lamun ayah jelema tapi panajis ngadeukeutan kitu patut teh bener. Kebayang kita teh harus belajar hidup bersama, coba. Kenapa di Bajra ini di 1/4, 1/3 tahun kita harus belajar hidup bersama? Karena hidup bersama sekarang itu mempagongkan rekan-rekan sekalian, bener nggak? Dah meninggal hidup sorangan, tapi mau gede sia teh kitu lamun hidup sorangan-sorangan. Bener nggak? Awas, hati-hati. Apa yang pika sabeus pisetaneun tuh mah. Dong lain pijadaheun coba, bener enggak? Kalau saya hayang dibebukeun eta teh. Ih, Gusti nu suci eta teh. Itu teh kejadian ayeuna. Tapi kita oleh ilmu disuruh, kita harus belajar hidup bersama lagi, rekan-rekan sekalian. Apa perintah itu benar untuk siapa? Da urang mah hayang gancang. Lain hayang barang jeung sia aing mah hayang gancang impian aing gitu, benar enggak? Itu makanya kita harus bertahan untuk hidup bersama rekan-rekan sekalian. Jadi kalau dulu 2023 life is alternatif, hidup itu adalah pilihan. Ayeuna mah lain, life is decision rekan-rekan sekalian. Hidup itu harus mengambil keputusan, tidak bisa memilih kembali. Saya mereka keluar di koordinat eta, tadi jamin demi Allah dengan Rasulullah rekan-rekan sekalian. Jadi naon nu kudu dilakukan ku urang?
satu-satunya cara adalah kita bertahan dengan cara kita. Bisa dipahami? Nah, itu yang harus kita camkan rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Decision and adjustment. Ya. Jadi mengambil keputusan dan menyesuaikan atau adaptasi itu cara terbaik bagi kita sekarang. Karena tidak ada lagi pilihan, awas. Saya mana keluar di PKD, mau bisa demi Allah dijamin buku kata jelema. Untuk hari ini ke depan 2023 masih kayaknya bisa noong. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa rekan-rekan sekalian, alamnya sudah berubah, situasinya sudah berubah. Awas, hati-hati. Lebih baik kita adjustment. Kita bertahan, kita menyesuaikan diri dengan cara kita bahwa ini bendera kita. Ada ataupun tidak ada, bendera itu akan harus tetap tegak gitu, rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami ya? Jadi makanya, kenapa nih bahwa kita sekalian sekarang itu harus membesarkan jiwa kita, hati-hati. Sekarang itu kita urusannya dengan jiwa. Oke, tidak ada pilihan. Mau aya mah kumaha carana urang ngakurkeun. Kumaha carana urang ayeuna bisa bersinergi gitu loh. Lamun aya we nu nyorokan piteskeun tong, geus beres. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Hati-hati, lain ku urang, lain ku guru dipeteskeun lagi ku alam. Ces eueuh we. Da saya mah kajenting saeutik tapi gede, bener ya? Ya jadi masa kenal loba-loba ge pika pusingkeun. Bisi nu masih kena saeutik ku pan aing mah saeutik kene. Awas, jangan sampai berkecil hati rekan-rekan sekalian. Ini masalah kecintaan. Kaos tadi arang gitu ya, benar nggak? Jadi lamun ayeuna teh kita sekarang itu kita besoknya lagi. Di mana ayeuna? Nu ini susah cenah di lapangan kiki kumacarana kiki kana batala sudi. Kebanyakan nggak? Lamun urusan jeung nabawa datal, boro-boro nyawa sia dibawa ka nabawa datal lagi mumul, Kebayang nggak? Kalau seperti itu kecintaannya udah down ke ilmu ini. Ente ngelihat orang mah sebetulnya. Kalau orang-orang yang Anda misalkan orang luar biasa ajak ke nabawa datal, mumul goblok kita jelema, kebayang nggak? Karena ini nabawa datal ini akan menjadi pematik bagi setiap orang, siapapun rekan-rekan sekalian. Bagi yang memahami ilmu raksa jasad ini akan selalu ada jalan, benar nggak? Orang yang kecintaannya besar pada keilmuan ini selalu ada jalan untuk bisa datang ke sini, benar nggak? Asli. Tidak semua orang untuk mampu itu rekan-rekan sekalian. Dari kamari maghrib aya nu pusing kene, tadi subuh aya nu pusing kene keur datang ka dieu demi Allah aing mah. Tapi atas kecintaannya yang tinggi datangnya ke sini, datang. Awas rekan-rekan sekalian, kita adalah orang yang luar biasa. Kita orang yang istimewa. Kalaplah masalah naon nu keur kajadian aja, demi Allah bakal rengse. Awas kecintaan kita harus ditambah lagi. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Awas, kita belajar hidup bersama pada api bagongan bersama. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, kenapa kita harus bersama? Karena saya ingin terdepan di dalam pembuktian. Nah ini di tahun belajar ini rekan-rekan sekalian, pahami ini. Gulak-gilakna kanu mental, benar. Mental jadi confused teh kabingungan. Kadieu salah, kaditu salah, kadieu lain, kaditu lain. Ieu guru itu juga pendahulu. Lieur. Kitu kejadian kabeh kitu sarua jeung aing baheula. Sarua jeung Gusri baheula itu. Gusri disuruh ke Kalimantan, dah lain bener di Kalimantan teh. Sangsara demi Allah demi Rasulullah. Hayang dahar wae ge kenepikeun ka neangan daun pisang gitu loh. Tak jantung jauh lah kebayang rekan-rekan sekalian. Kalau mau disangsarakeun kawas kitu jamaning jeung anak pamajikanana. Da Gusri menepi ka ayeuna masih tomut ka saya coba. Kebayang. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, saya yakin jika rekan-rekan sekalian kecintaannya pada ilmu ini sudah lebih dibanding dengan yang lain, Anda akan pasti Anda terdepan rekan-rekan sekalian. Awas urusannya nabawa datalah ini sedikit tapi dalam. Ya, nabawa datalah masa etik tapi jero bisa gitu. Saya memang keluar gitu bisa BEP dari tempat ini untuk
untuk diri saya. Demi Allah itu rekan-rekan sekalian. Salah miliar saya keluarkan tempat ini. Sabulan sama rahasi. Sabulan saya harus 12 juta menggaji tempat ini. Coba. Penghasilan dari sini berapa? Memang nyeri hati. Semua ini nyeri hati. Bayang. Tapi mari kita nih, kita tunjukkan ke ilmu ini gitu. Bahwa dari tempat ini kita akan bisa bangkit, rekan-rekan. Hati-hati jangan lagi semua cinta karena bahwa ada talak kunaon ala lancur kalau tahu. Tapi dibangkit deui ku kalot urang oge gitu. Sehingga kita mempunyai apa coba? Mempunyai posisi kembali. Pahami, memang tina terapi naon sih nyambungna jeung kahirupan. Awas aing gitu loh. Naon nyambungna ayeuna tina kahirupan saya bisa mau jeung pemimpin. Bisa ngatur oleh pemimpin, coba kebayang enggak? Pantai nyambung tukang mencet ayeuna bisa mematahan bupati, gubernur, presiden, demi Allah satu nyambung. Tapi saya bisa melakukan itu dan Anda juga pasti bisa. Saya yakin dari tempat ini jangan gusar dengan fata morgana yang terjadi. Benar nggak? Pasangan nyorokan biasa tiba lagi gitu, benar nggak? Siapapun di tetangga nyorokan biasa dari tiba lagi gitu ya. Saya pahami rekan-rekan saya, dan nyorokan biasa gitu, apa yang nyorokan biasa, tapi orang panjat dina ilmu, rekan-rekan sekalian. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Sehingga apa cirinya kita itu mencintai ilmu? Satu, kita itu harus menjadi pembukti laku, harus jadi pembukti gerak. Tadi caranya seperti yang Aang bilang, benar, bahwa hari ini orang yang hari ini itu harus jadi orang yang minggu depan. Kumaha wae carana teu manehanana lanceukna teu melanceukna adina teu adina anakna saha wae nu penting dari orang tersebut itu harus terkait di minggu depan. Bisa enggak seperti itu? Iya. Nah, itu pola rekan-rekan sekalian. Makanya kita harus mempunyai pola hidup. Bukan hanya hidup. Pola. Pola itu cara, benar enggak? Jadi kita bukan hanya hidup tapi kita mempunyai pola hidup. Ada susunannya. Makanya kita ada pola makan. Bukan hanya makan, benar nggak? Kenapa makan? Makan itu akan membuat tubuh ini bernutrisi, benar nggak? Mempunyai tenaga, bisa beregenerasi. Saya mah teu kudu dahar, dan oge saya lapar deui gitu tuh. Saya mah teu kudu koordinasi, dan oge saya mah butuh deui gitu. Nah, bedana aya koordinasi jeung dahar. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Pola makan. Pola makan itu bagaikan ilmu, pola ilmu, benar nggak? Kita makan butuh nggak? Butuh. Kita dengan makan punya energi, punya, benar nggak? Kita makan punya kekuatan, punya. Bisa dipahami? Begitu dengan koordinasi. Naon kadi oge kur diajar akupunktur, diajar hipno, papanggi jeung nu beungeutna lada. Bisa gitu, benar nggak rekan-rekan sekalian? Tapi pahami arti dari semua ini. Anda mempunyai sebuah kepatuhan. Teuing teh mana duit nada saya geteu tengah artinya. Aya nu meunang nginjem, aya nu meunang nyokot, aya nu meunang nanahaun, aya nu papanggi ti jalan, segala macam. Tapi Anda bisa sampai ke sini. Anda adalah orang yang luar biasa rekan-rekan sekalian. Demi Allah pasti kaganti lamun teu gantian bebeja ka saya. Lamun urut hari ini ya keganti sama rekan-rekan sekalian. Bebeja ke saya demi Allah bisa digantian. Rek ayeuna nader. Jika Anda rugi. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi ini nilai spirit yang harus Anda dapatkan di hari ini rekan-rekan sekalian. Anda cinta pada ilmu, berarti Anda harus menambah gerak Anda sendiri. Sedikit aja tambah. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Sehingga kita menjadi belajar menguasai waktu. Apa menguasai waktu itu tadi kayak Aang. Jadi kita sudah tahu poe isuk teh gitunya. Weruh sadurung winara, weruh ku sagala pangaweruh. Kita tahu sadurung winara sebelum kejadian, weruh ku sagala pangaweruh, nyaho ku sagala kanyaho gitu. Kalau kita merencanakan untuk hari ini, minggu depan kita rencanakan kembali, kita tahu nggak minggu depan? Paling tidak kita tahu kisi-kisi minggu depan apa yang akan kita lakukan. Hari ini kita membuat janji pada 3 orang, benar nggak? Untuk minggu depan. Kita akan tahu nggak minggu depan yang akan terjadi? Minimal ada kisi-kisinya. Walaupun tidak 3 orang,
paling tidak 1 atau 2 orang akan terlewati, benar nggak? Itu pola kaya bukan? Pola kaya, rekan-rekan sekalian. Harus berpola. Anda seolah-olah aduh lamun ayeuna jebrol sekaligus Anda sekarang closing bisa nepikeun ke 10 produk. Biasana sok namanya lama. Benar nggak? Tapi kalau Anda dari awal bertahan bukan tidak closing, Anda closingnya bertahap. Gitu ya. Anda bakal manjang. Manjang terus. Bangek jelangke aya tiluan dia. Hapunten nyohonkeun putra buah. Peryogi putra buah genepan. Putra buah tahu? Anak buah. Nah nanti juga rekan-rekan sekalian akan merasakan seperti itu. Tapi kita buat jalurnya dari sekarang ya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Nah itu maksudnya kita menjadi pembukti waktu. Dan pasti dari pembukti waktu kita menjadi pembukti saku. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Dari tadi aplikasi dari tadi nih, misalkan nih, saya sedikit aja trik-trik kecil yang saya lakukan nih. Apakah itu ke BJA ataupun ke downline gitu ya. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian ketika Anda misalkan nyepeng ke PJL, memegang ke PJL, pernahkah Anda itu mengatakan Allahumma ya nur ya holikon nur ya man laisa kamitslihi nur? Tidak semua orang kan. Kebayang tuh orang ngaitkan cahaya orang stop cicing dirinya tah. Kebayang nggak? Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, saya ngaitkan cahaya ke Padadang sehingga Padadang bisa saya perlakukan, Padadang lulus, bisa lulus. Padadang ngantuk bisa ngantuk. Tuh gitu. Seperti gitu rekan-rekan sekalian. Jadi dengan memegang gitu saja kebayang tuh. Kalian tadi Allah lumayan nur saja. Gitu tarik nafas Padadang. Nah gitu. Bisa ke bawah terus. Oke. Semakin tinggi semakin puncak kan? Kan sebetulnya gitu. Itu untuk mempengaruhi. Biasa lagi Pak. Oke. Jadi kita bisa mempengaruhi orang, benar nggak? Jadi energi kita buat untuk mempengaruhi orang. Lebar coba sok. Karena dia ayeuna misalkan rekan-rekan sekalian di apa? Di wastu. Tapi energi tersebut rekan-rekan sekalian nggak pakai. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Pakai Allahumma ya nur ya holikun ya malaysia kamitslihi nur. Nerap tah, aja lemah teh ka mana we pasti inget ka urang. Ongko Siliwangi. Tapi tadi pika inget. Kan salah ya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Tapi resikonya ya tunggu aja sendiri, tapi mengenakan sih. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi pakai energi orang teh pakai gitu loh. Mending loba nu resep mending loba nu ngewa. Oh, teu mah tinggal milih aya loba nu resep. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian dimanapun Anda nih selalu tempelkan, benar enggak? Allahumma ya nur ya holikon nur ya man laisa kamitslihi nur. Nih otak kita itu bereaksi, tampuk otak kita itu bereaksi memancarkan energi kuning plus masuk ke orang itu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Nah dengan gerakan itu, contoh lagi, ada yang sering misal gitu kan, Anda mengusapkan tangan Anda supaya misalkan jadi energi yang panas kan itu ya. Pernah nggak Anda baca kunaro minas samai gitu? Pernah nggak? Oh palingan itu kararetua deh kah. Oke, nih bacakan ini misalkan nih kayak ketika ngesep jadi bener-bener tenggelam gitu cut. Oh inget weh ke orang teh gitu. Misal seperti oleh Padadang loba. Serius ya, udah hafal ya. Kunnaro minas samai. Nah itu teh satu kekuatan ya. Jadi kunnaro kun jadilah menjadi api kan gitu ya. Rajanya api kan gitu ya, benar nggak? Ya kunnaro atas satu perkenanan ilmu dari Allah jadilah berarti kita itu menjadi penguasa dari emosi dia. Kan gitu, api itu emosi ya. Kunnaro minas samai gitu. Jadi ketika kita menyalurkan energi panas dari tangan kita, benar nggak?
Gesek. Kemudian kita tempelkan pada dia. Nah itu kita bacakan kunaro minas sangan. Pernah nggak membacakan itu? Belum. Oh palingan atuh teu baralik deui. Can dibacakeun we ge baralik deui, komo mau dibacakeun ieu. Oke, ingat bukan masalah bacaannya ini rekan-rekan sekalian nih. Kalimat di akhir ininya nih, ini rumusan dari batang otaknya yang harus kita kuasai. Kayak misalkan Sri, sadedeg, saadeg, sarupa, sarua, sabangsa, sanyawa. Nah itu satu kalimat yang akan menggerakkan tampuk otak kita itu untuk law of attraction, untuk menarik gelombang yang lain gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sok dibaca ya tatarat. Oh, paingan kesagan jangguin. Oke ya, hal yang kecil seperti itu sebetulnya. Pan kauleg bataraku tulang, taraku cucuk sapi, sokku tulang peda. Dibalik bu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Anda ketika megang nih, ketika Anda menyalurkan energi Anda bacakan kunaro minasama ini. Nah, coba kebayang. Lamun aya nu nyeri misalkan main, nah, pokoknya nurut teh ngarti oge turut teh ge ngarti. Aya nu nyeri ya, cek urang teh baca we hibdu humma gitu loh. Nah, aya nu nyeri, orang kita tempel, tekan putar kiap sambil kita baca hibdu humma. Nah itu akan lebih baik. Energi kita warna biru di tubuh kita itu akan nyalur kepada diri dia. Kan ini rumusan batang otak, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rumusan batang otak ini adalah menggerakkan, berarti parietal ini nih bagian dari samping otak kita, sehingga bagian samping dari otak kita itu bergerak. Kalau bergerak berarti yang dominasi itu warna biru, benar nggak? Kalau dominasi warna biru itu fungsinya untuk meredakan rasa sakit. Salah satu itu caranya. Hal yang sepele lah seperti itu. Lain sepele, datu penting. Orang datang ke kita itu karena pegal, karena sakit, karena bermasalah, karena gelisah, benar. Oke, clear lah seperti itu ya. Kalau yang Allah ya nur udah apa semua? Apa ya? Harus rekan-rekan sekalian. Allahumma ya nur, ya khaliqan nur, ya man laisa kamitslihi nur, harus itu. Itu mau udah harus bermahkota di hati kita. Karena itu jadi pemantik warna kuning dari diri kita, rekan-rekan sekalian ya. Kalau warna kuning memantik, cek dimanapun Anda akan tertempel di hati tiap orang itu, kesan baiknya bukan kesan jeleknya gitu loh. Bisa dipahami ya? Kayaknya mah jangan terlalu dalam ini teh. Bisa pusing teuing ya. Cukup segitu. Ada yang ditanyakan lagi di lapangan, kumaha carana hayang pasien loba? Ada tuh hayang pasien loba tuh, bener nggak? Hayang loba duit, darah sange lebih kaya lah, ada aral tuh, hayang loba duit tuh, hayang lelin, hayang loba pasien, hayang loba duit, hayang nggak? Tapi di awal kita membuat kita dikenal sama orang dulu, bener nggak? Kita dikenal sama orang dulu. Caranya ada cek abdi deh, damu anepikeun ka 10 bulan, orang tengah lalana gitu. Berkelana itu tidak akan pernah melebihi 10 bulan. Benar nggak? Tidak akan pernah lebih dari 10 bulan kita berkelana itu sebetulnya, rekan-rekan sekalian. Membuat hari Senin itu ke 3 orang, Selasa itu 3 orang, lain-lain 3 orang. Sehingga nanti dalam seminggu itu Anda harus libur 2 kali. Hari Rabu dan hari Minggu. Sama guru saya juga gitu. Rabu, Minggu. Dari dulu. Dibuatnya seperti gitu. Sok, jadi bangkitnya luar biasa. Rebo saya ke koordinasi, Minggu saya ke ulin atau dibalik. Itu sambil kita membangun jaringan, benar nggak? Sok sempetin dari sekarang gitu kan. Kalau Anda hari Rabu teloskan, hari Minggu loskan. Oh berarti yang ada bergerak itu berapa hari? 5 hari ya. 5 hari untuk memenuhi perilakunya, 5 poe ke nyumponan, 2 poe teka cumponan perilaku gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Aman nanti mah berarti setengah hari itu untuk 1 minggu, setengah hari untuk 1 bulan, setengah hari untuk 3 bulan. Anda akan merasakan hal itu.
Tapi Allah akan merasakan. Musrid pernah merasakan nggak hal demikian, Om Musrid? Dari mulai 1 hari untuk 1 hari, 1 hari untuk 3 hari, 1 hari untuk seminggu, 1 hari untuk sebulan. Kakak sabulan Om tanya tanya. Jadi sapoe teh sabulan gitu. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian juga bakal bisa. Dasar bagus nih kayak insaf nak kakaret di 2012. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi rekan-rekan sekalian pasti semuanya bisa lah saya yakin. Dengan cara kita membuat pola itu dulu ya. Coklat dan ayeuna mah tinggal tambahan semangat lagi. Sedikit lagi semangat rekan-rekan sekalian. Kenapa kita belajar untuk mempunyai spirit, benar nggak? Mempunyai antusias karena segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu semuanya hanya mendropkan spirit kita. Awas. Kita harus sedikit kuat. Siji pertiuna kudu kuat. Apa ada April ke sakadeng deui bener teh? Dirinya orang gagah jeung guna. Amin, ya rabbal alamin. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita belajar untuk apa? Afirmasi ya. Belajar untuk saling menguatkan. Pertama kita afirmasi terhadap diri, yang kedua edifikasi terhadap ilmu dan guru. Awas hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Jadi afirmasi kan wae diedifikasi mau diedifikasi we. Pikasa boleh diedifikasi we. Bisa dipahami? Dangke ge bakal kamakan ku edifikasinya sendiri, edifikasi kita gitu loh. Kalau orang tersebut tidak pas dengan ilmu. Jadi sekarang mah 2024 dijamin bakal ngajeng ku sorangan teh kudu diajengkeun. Hati-hati itu semua nih di ilmu ini seperti itu rumusannya 2024. Jadi geus teu kudu ayeuna ngomong-ngomong macam-macam, malah keluar teu kudu. Udah bakal ngaceleng sorangan kan hese mun asupna gitu. Itu yang jadi masalahnya. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Lebar ya. Banyak hal yang sudah kita korbankan, banyak air mata yang sudah kita curahkan, banyak sakit hati yang sudah kita rasakan. Jangan sampai itu semua tidak terbalaskan rekan-rekan sekalian. Oke. Baik ya, itu aja kayaknya rekan-rekan sekalian. Sekali lagi semangatnya lebih. Jadi intinya harus lebih semangat lagi. Rekan-rekan sekalian sebenarnya sebulan dulu coba. Rekan-rekan sekalian tinggal membuat pola Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Coba rekan-rekan sekalian tinggal membuat pola itu sungguh-sungguh anak rekan-rekan sekalian dari awal lagi gitu loh. Anggap di awal kan lain di awalnya. Anggap di awal lah gitu. Udah hasilnya dia pasti nggak kayak di awal. Bisa dipahami ya? Oke, kita rasakan dan kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Saya yakin rekan-rekan sekalian akan lebih mumpuni dari hari ini. Amin. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk semuanya ngumpul ke sini. Nanti rekan-rekan sekalian manfaatkan untuk membasuh muka rekan-rekan sekalian di Leuwidang Yang ya, membasuh kaki rekan-rekan sekalian, membasuh tangan rekan-rekan sekalian, dan membasuh pundak rekan-rekan sekalian. Bismillah, urusan jeung Gusti, urusan jeung Allah lain jeung walungan ieu, benar enggak? Tapi kita adalah dina budaya urang napak, dina budaya urang napak. Kita adalah penyanjung budaya. Mudah-mudahan dari budaya ini kita mempunyai satu pembuktian yang hakiki. Amin. Sekian, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Nanti saya kembalikan lagi ke Pak Dr. Dadang Kusmayadi ya untuk menyimpulkan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sekali lagi lebih semangat lagi. Urusannya bukan dengan manusia, tapi urusannya dengan Allah. Urusannya dengan dimensi, maka Anda akan mempunyai jati diri. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan. Oh, ngapu. Turun ya, turun.